Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan Ananda Fahra dan teman saya yang bernama Bagas Indra Anggita. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang perusahaan software ternama yaitu Adobe. Apa itu Adobe? Adobe adalah sebuah perusahaan perangkat lunak komputer multinasional yang didaftarkan sebagai sebuah badan hukum di Delaware dan berkantor pusat di San Jose, California. Sejak didirikan, Adobe fokus pada pembuatan perangkat lunak kreativitas dan multimedia, serta baru-baru ini berekspansi ke pembuatan perangkat lunak pemasaran digital. Adobe paling terkenal karena ekosistem perangkat lunak web Adobe Flash, perangkat lunak penyuntingan foto Photoshop, editor grafis VisVector Adobe Illustrator, Acrobat Reader, Portable Document Format, dan Adobe Creative Suite, serta suksesornya, Adobe Creative Cloud. Adobe didirikan pada bulan Desember tahun 1982 oleh John Warnock dan Charles Geschke setelah keluar dari Xerox PARC untuk mengembangkan dan menjual bahasa deskripsi halaman PostScript. Pada tahun 1985, Apple Computer melisensi PostScript untuk digunakan di pencetak laser writer, sehingga membantu dimulainya revolusi penerbitan meja. Per 2019, Adobe mempekerjakan lebih dari 21.000 orang di seluruh dunia, dengan sekitar 40% di antaranya bekerja di San Jose. Adobe pun memiliki sejumlah unit pengembangan besar di Amerika Serikat, yakni di Newton, New York City, Minneapolis, Lehi, Seattle, Austin, dan San Francisco. Adobe juga memiliki unit pengembangan besar di Noi dan Bangalore di India. Adobe memiliki banyak sekali software dengan berbagai macam fungsi serta fitur yang dapat digunakan oleh masyarakat sesuai penggunaannya. Tak heran jika software Adobe banyak sekali diminati. Selanjutnya kita akan membahas apa itu Adobe Creative Cloud atau bisa dikatakan Adobe CC. Adobe Creative Cloud adalah sekumpulan aplikasi dan layanan dari Adobe Inc. yang memberi pelanggan akses ke kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk desain grafis, pengeditan video, pengembangan web, fotografi, bersama dengan serangkaian aplikasi seluler dan juga beberapa layanan cloud opsional. Di Creative Cloud, layanan berlangganan bulanan atau tahunan dikirim melalui internet. Perangkat lunak dari Creative Cloud diunduh dari internet, diinstal langsung di komputer lokal dan digunakan selama langganan tetap berlaku. Pembaruan online dan berbagai bahasa disertakan dalam langganan CC. Creative Cloud awalnya dihosting di Amazon Web Services, tetapi perjanjian baru dengan Microsoft memiliki perangkat lunak, dimulai dengan versi 2017, dihosting di Microsoft Azure. Adobe pertama kali mengumumkan Creative Cloud pada Oktober tahun 2011. Versi lain dari Adobe Creative Suite dirilis pada tahun berikutnya. Pada tanggal 6 Mei tahun 2013, Adobe mengumumkan bahwa mereka tidak akan merilis versi baru Creative Suite dan versi perangkat lunak-lunaknya yang akan datang hanya akan tersedia melalui Creative Cloud. Versi baru pertama yang dibuat hanya untuk Creative Cloud dirilis pada tanggal 17 Juni tahun 2013. Adobe menawarkan 4 tingkatan layanan berlangganan Creative Cloud untuk individu, ada jenis lain untuk bisnis dan sekolah. Fotografi,
yang berisi beberapa fitur terkait fotografi dari Adobe Creative Cloud dan akses ke Photoshop CC dan Lightroom CC. Aplikasi tunggal, yang berisi semua fitur Creative Cloud plus akses ke satu aplikasi pilihan pengguna dalam rangkaian dari daftar 11 aplikasi yang dipilih. All Up, tingkat utama Creative Cloud yang berisi semua fitur Creative Cloud plus akses ke aplikasi di dalam suite. Semua aplikasi plus Adobe Stock, yang berisi semua fitur standar Creative Cloud plus fitur untuk Adobe Stock. Selanjutnya kita akan melihat hasil survei yang telah kami dapatkan. Dapat dilihat ada 4 aplikasi Adobe yang sering digunakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop, adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk pengeditan foto, gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar, market leader, untuk perangkat lunak pengolah gambar, foto, dan bersama Adobe Acrobat, dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe Systems. Photoshop sendiri tersedia untuk Microsoft Windows, Mac OS, serta perangkat mobile phone. Lalu yang kedua ada Adobe Premiere Pro adalah sebuah program penyunting video berbasis non-linear editor, NLE, dari Adobe Systems dan merupakan program pengolah video pilihan bagi kalangan profesional, terutama yang suka bereksperimen. Program ini banyak digunakan oleh perusahaan pembuatan film, sinetron, broadcasting, dan pertelevisian. Adobe Premiere Pro memiliki sekitar 45 efek video dan 12 efek audio, yang bisa untuk mengubah pola tampilan dan menganimasikan klip video dan audio. Anda juga bisa menambahkan produk efek dari pihak ketiga yang mendukung Adobe Premiere Pro. Di samping itu, Adobe Premiere Pro juga memiliki sekitar 10 macam transisi, perpindahan antar klip, sehingga peralihan antara klip video satu ke klip video selanjutnya lebih dinamis. Yang ketiga merupakan Adobe After Effects adalah sebuah software yang sangat profesional untuk kebutuhan motion graphic design. Dengan perpaduan dari bermacam-macam software desain yang telah ada, Adobe After Effects menjadi salah satu software desain yang handal. Standar effects yang mencapai sekitar 50 macam lebih, yang sangat bisa untuk mengubah dan menganimasikan objek. Di samping itu, membuat animasi dengan Adobe After Effects juga bisa dilakukan dengan hanya mengetikkan beberapa kode script yang biasa disebut expression untuk menghasil pergerakan yang lebih dinamis. After Effects memiliki fitur-fitur penting. Misalnya Adobe After Effects memiliki alat untuk membuat sape, seperti yang terdapat pada Adobe Photoshop. Pada Adobe After Effects terdapat keyframe seperti yang terdapat pada Adobe Flash. Cara menganimasikannya juga hampir sama. Terdapat juga expression yang hampir mirip dengan action script pada Flash, dan masih banyak lagi yang lain. Dan yang terakhir adalah Adobe Acrobat DC adalah perangkat lunak pertama yang mendukung Portable Document Format, PDF, milik Adobe Systems, sejenis format data dokumen. Terdiri dari Adobe Reader yang hanya dapat menampilkan dan mencetak dokumen dan tersedia secara cuma-cuma, dan Adobe Acrobat untuk menyunting dokumen. Fungsi Adobe Acrobat Reader yaitu membaca, memberi notasi, mencari, verifikasi,
menandai secara digital serta mencetak data dengan format portable dokumen format, atau umum dikenal dengan nama PDF. PDF atau portable dokumen format ini merupakan juga dikembangkan oleh Adobe Systems. Dan yang terakhir yang akan kami bahas adalah analisis SWOT Adobe. Strength atau kekuatan dalam analisis SWOT Adobe. Yang pertama adalah transisi ke model berbasis langganan. Adobe telah menjadi transisi dari model berbasis lisensi abadi ke model bisnis berbasis langganan. Perusahaan telah memperkenalkan Adobe Creative Cloud menggantikan Adobe Creative Suite. Transisi ke model langganan telah menyebabkan peningkatan pendapatan berulang tahunan, ARR. Transisi ini akan membantu Adobe menjadi lini teratas yang kuat yang akan memberikan stabilitas perusahaan. Kedua adalah kehadiran global yang kuat. Adobe memiliki kehadiran yang beragam secara global termasuk negara-negara dari Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Inggris. Ini mendistribusikan melalui jaringan distributor, pengecer nilai tambah, VAR, vendor perangkat lunak independen, ISV, dan produsen peralatan asli, OEM. Ketiga adalah portofolio merek. Adobe menawarkan berbagai macam produk dan layanan di media digital dan segmen pemasaran digital. Ini memiliki lini produk untuk para profesional, pemasar, perusahaan dan konsumen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki basis pelanggan yang beragam dan kuat. Keempat adalah juara desainer. Tidak ada perangkat lunak lain dalam desain grafis setidaknya untuk gambar yang mendekati Adobe Photoshop. Demikian pula, Adobe memiliki sejumlah besar produk untuk pengembang web, industri media, serta industri game dan video. Industri desain grafis apapun yang Anda sebutkan, akan memiliki produk Adobe yang sangat mereka andalkan. Dan yang kelima adalah dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Produk Adobe dapat dipercaya dan dapat diandalkan dan mereknya dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan. Adobe telah ada sejak beberapa tahun terakhir dan perlahan tapi pasti telah menangkap pangsa pasar utama perancangan perangkat lunak. Weakness atau kelemahan dalam analisis SWOT Adobe. Yang pertama adalah kewajiban hutang. Adobe memiliki kewajiban hutang yang signifikan. Pada akhir 2015, Adobe memiliki hutang sekitar $1,9 miliar dalam bentuk surat utang senior tanpa jaminan. Kedua adalah setelan kreatif yang mahal. Paket dan rangkaian perangkat lunak kreatif Adobe terlalu mahal dan karenanya relatif kurang menarik bagi pelanggan. Ketiga adalah umpan balik 360 derajat. Banyak desainer selama bertahun-tahun mengeluh bahwa persyaratan mereka tidak dipertimbangkan oleh Adobe saat mengeluarkan perangkat lunak baru. Keempat adalah kehadiran yang buruk di pasar animasi video. Kehadiran Adobe yang sangat buruk di perangkat lunak animasi 3D yang didominasi oleh 3D Cinematic Max dan Sony Vegas. Adobe Premiere Pro tidak begitu bagus dalam mengstruktur 3D seperti 3ds Max atau Sony Vegas. Opportunity atau peluang dalam analisis SWOT Adobe. Yang pertama adalah pertumbuhan dalam pemasaran digital. Pengeluaran pemasaran digital global meningkat, terutama karena penggunaan telepon seluler dan penetrasi internet. Kedua adalah prospek yang kuat untuk komputasi cloud.
Ada peningkatan permintaan untuk komputasi awan di tahun-tahun mendatang. Permintaan akan solusi cloud didorong dan keunggulan biaya operasi yang dihasilkan dari model langganan. Ketiga adalah kemitraan dengan Microsoft. Adobe dan Microsoft bermitra secara strategis untuk membantu perusahaan merangkul transformasi digital. Kemitraan strategis dengan Microsoft akan meningkatkan basis klien Adobe dan meningkatkan lini teratasnya. Threat atau ancaman dalam analisis SWOT Adobe. Yang pertama adalah pembajakan. Ancaman utama bagi Adobe adalah pembajakan perang lunaknya karena situs torrent dan unduhan ilegal versi lama hadir di internet. Kedua adalah perangkat lunak sumber terbuka. Ada beberapa perangkat lunak sumber terbuka yang diluncurkan secara gratis ke pasar. Banyak dari perangkat lunak ini melakukan pekerjaan dengan baik. Ketiga adalah persaingan. Produk dan layanan Adobe menghadapi persaingan yang ketat secara global. Teknologi yang mengganggu telah memungkinkan pendatang baru memasuki pasar yang mengakibatkan persaingan yang tinggi. Keempat adalah ancaman keamanan. Adobe menyimpan informasi rahasia pelanggannya yang selalu menjadi target peretas kriminal. Selain itu, penyerang dunia maya secara konstan mengembangkan berbagai jenis virus dan malware untuk Sekian presentasi kami, terima kasih.